The Business School by Robert T. Kiyosaki, bab ke-6. Nilai keempat, apa nilai dari suatu jaringan? Tahun 1974, saya bekerja untuk Xerox Corporation di Hawaii. Saya kesulitan menjual sebuah produk yang dikenal sebagai mesin fotokopi jarak jauh Xerox. Saya kesulitan menjualnya karena itu produk baru. Bukan hanya relatif baru, kebanyakan orang yang melihatnya juga akan langsung bertanya, "Well, siapa lagi orang yang punya alat ini?" Dengan kata lain, tidak ada gunanya memiliki mesin fotokopi jarak jauh jika tidak ada orang lain yang juga memiliki alat itu. Jika tidak ada jaringan yang terdiri dari banyak mesin fotokopi jarak jauh. Sekarang, kebanyakan orang tidak pernah mendengar tentang mesin fotokopi jarak jauh, tapi sebagian besar orang mengenal mesin maksimal. Saat semakin banyak orang mulai menggunakan mesin maksimal baru ini, nilai mesin fotokopi jarak jauh pun meningkat dan menjualnya jadi semakin mudah. Sebelumnya, selama 4 tahun saya berjuang menjual mesin-mesin baru itu, menginvestasikan banyak waktu untuk menjelaskan fungsinya dan alasan mesin itu berguna bagi bisnis. Sekarang, setiap bisnis dan rumah memiliki mesin itu. Saat ini, tak perlu ada wiraniaga yang menghabiskan berjam-jam untuk menjelaskan fungsi mesin fotokopi jarak jauh. Orang hanya perlu memilih model yang mereka inginkan. Sangat sedikit penjelasan yang diperlukan tentang mesin itu, kecuali tentang cara menggunakannya. Inti dari diskusi ini adalah nilai dari mesin fotokopi jarak jauh atau mesin maksimal akan meningkat begitu alat itu menjadi jaringan. Itulah sebabnya bab ini membahas nilai atau kekuatan dari suatu jaringan. Hukum Metcalfe. Robert Metcalfe adalah salah satu orang yang disebut sebagai pembuat Ethernet. Baru-baru ini, dia juga mendirikan perusahaan teknologi Tricom Corporation. Dia dikenal karena mendefinisikan hukum Metcalfe yang berbunyi nilai ekonomis dari suatu jaringan sama dengan jumlah pengguna kuadrat. Untuk menjelaskan hukum ini secara lebih sederhana, jika hanya ada satu telepon itu sesungguhnya tidak memiliki nilai ekonomis. Menurut hukum ini, begitu ada dua telepon, nilai ekonomis dari jaringan telepon sudah dikuadratkan dua. Nilai ekonomis dari jaringan itu bertambah dari 0 menjadi 2 pangkat 2, yakni 4. Tambahkan satu lagi telepon, maka nilai ekonomis jaringan telepon menjadi 9. Dengan kata lain, nilai ekonomis suatu jaringan akan terus meningkat secara berpangkat, bukan deret angka. Sekali lagi, nilai ekonomi suatu jaringan akan terus meningkat secara berpangkat, bukan deret angka. Pebisnis John Wayne. Bagi generasi saya, John Wayne menjadi panutan untuk kesuksesan. John Wayne mewakili individu ulet dan bertabiat keras yang tidak membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan cara John Wayne memperlakukan wanita serupa dengan stereotip hubungan Tarzan dengan Jane. Program-program televisi pada era itu, seperti acara Leave It to Beaver, menampilkan Ward Cleaver atau Ayah Beaver pergi bekerja, sementara June Cleaver, Ibu Beaver, menunggu di rumah, menjadi istri yang patuh, memasak, dan membersihkan rumah sampai ksatria berbaju zirah, yaitu suaminya, pulang membawa gaji. Meskipun sudah banyak hal yang berubah dan berbeda dari yang ditampilkan di film dan acara televisi era tahun 50-an itu, ada banyak ide bisnis dari era itu yang masih bertahan sampai sekarang. Saat ini, saya masih mendengar banyak orang berkata, "Saya akan mulai berbisnis dan saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri." Bagi saya, melakukan dengan cara Anda adalah ide khas John Wayne. Sebelumnya, saya menyampaikan bahwa sebagian besar orang yang berkata mereka akan memulai bisnis dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan, biasanya berpindah dari kuadran E ke kuadran S.
bukannya kuadran B. Saat ini, kuadran S adalah rumah bagi orang-orang bertabiat keras. Kuadran John Wayne dalam dunia bisnis. Waralaba adalah jaringan. Pada tahun 1950, suatu tipe bisnis baru muncul. Model bisnis yang disebut waralaba. Beberapa nama terkenal dalam dunia waralaba adalah McDonald's, Wendy's, dan lain-lain. Sekarang, konsep waralaba sudah diterima di mana-mana. Namun, pada tahun 1950-an, banyak pebisnis berpikiran kuno, para John Wayne dalam dunia bisnis, mengkritik konsep waralaba. Beberapa dari mereka bahkan menyebutnya bisnis ilegal. Sekarang, setiap kali bepergian, saya melihat waralaba-waralaba ternama seperti McDonald's di Beijing, Afrika Selatan, dan tempat-tempat yang sangat terpencil. Sekarang, dunia sudah menyambut bisnis waralaba dengan tangan terbuka. Sederhananya, waralaba adalah bentuk jaringan bisnis yang tersusun dari banyak pemilik bisnis yang bekerja bersama. Sekarang, kita semua tahu bahwa seorang pemilik waralaba McDonald's memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang individu bertabiat keras yang memulai gerai hamburgernya sendiri. Jika ada McDonald's yang berlokasi di dekat gerai hamburger individu bertabiat keras itu, kemungkinan besar gerai itu akan segera gulung tikar, meskipun hamburger buatan sang John Wayne mungkin lebih enak. Seperti semua bisnis startup lain, bisnis waralaba tidak terlalu berharga sebelum waralaba itu dibeli oleh banyak pewaralaba. Saya ingat bertanya-tanya apa itu mailboxes etc. saat pertama kali melihatnya. Tiba-tiba perusahaan itu meledak lewat semakin banyaknya waralaba yang dibuka. Hal sama juga terjadi pada Starbucks. Bertahun-tahun lalu, saya mulai mendengar tentang perusahaan kopi kecil dengan nama aneh ini, yang memulai bisnisnya dengan sebuah gerobak kopi kecil di Seattle. Sekarang, saya bisa menemukan Starbucks dimanapun saya berada. Di New York, hampir setiap jalan memiliki gerai Starbucks. Meskipun sebagian besar gerai yang bermunculan dengan begitu cepat ini dimiliki oleh perusahaan Starbucks, bukan lewat sistem waralaba, ini tetap bisa menjadi ilustrasi dari bagaimana hukum Metcalfe bekerja. Di daerah tempat saya tinggal, sebuah toko jasa pengemasan dan pengiriman kecil yang sudah ada selama bertahun-tahun terpaksa gulung tikar begitu ada waralaba, mailboxes, etc. yang dibuka di pusat pembelanjaan yang sama. Hal sama juga terjadi pada kedai kopi kecil di pusat perbelanjaan itu. Kedai kopi kecil itu bangkrut, kalah bersaing dengan Starbucks, meskipun kopi di kedai itu enak. Sekali lagi, individu bertabiat keras kalah melawan pembuat jaringan. Tipe kedua dari bisnis berjaringan. Pada tahun 70-an, bisnis berjaringan tipe baru mulai lepas landas. Bisnis itu adalah jenis bisnis yang dibahas di buku ini. Bisnis berjaringan yang sekarang dikenal sebagai pemasaran jaringan. Bukannya jaringan yang tersusun dari bisnis-bisnis terwaralaba, itu adalah jaringan yang terdiri dari individu-individu yang terwaralaba. Dengan kata lain, itu waralaba personal. Tipe bisnis berjaringan baru juga telah menerima banyak kritik saat mulai populer dan diminati jutaan orang. Bisnis itu terus dikritik. Namun, di luar semua kritik itu, industri pemasaran jaringan terus berkembang dengan lebih pesat daripada bisnis waralaba atau bisnis tradisional besar. Salah satu alasan kebanyakan orang tidak dapat melihat perkembangan pesat dari pemasaran jaringan adalah semata bisnis pemasaran jaringan lebih sering tidak kasat mata. Berbeda dengan papan penanda besar bertuliskan McDonald's atau Starbucks, kebanyakan waralaba pemasaran jaringan beroperasi diam-diam di rumah atau kantor kecil. Ditambah lagi, banyak waralaba pemasaran jaringan yang menghasilkan lebih banyak uang daripada waralaba-waralaba besar. Bisnis besar sekarang ada di dalam bisnis pemasaran jaringan.
Di awal buku ini, saya memuat daftar beberapa produk atau jasa yang sekarang dipindah tangankan lewat sistem distribusi pemasaran jaringan. Termasuk di daftar itu adalah jasa hukum, jasa perpajakan, jasa telepon, kosmetik, vitamin, pakaian, dan bahkan real estate. Salah satu hal mengejutkan yang saya temukan setelah mulai berpikiran terbuka adalah betapa banyaknya perusahaan besar seperti Citibank, AOL Time Warner, dan Berkshire Hathaway yang memiliki operasi bisnis pemasaran jaringan. Begitu membuka pikiran, saya menyadari selama ini hanya mendengarkan kritik tentang pemasaran jaringan dari orang-orang yang tidak menggeluti bisnis tersebut. Saya tidak bisa melihat bisnis pemasaran jaringan karena bisnis itu sepenuhnya virtual, yang berarti tak kasat mata, sehingga tidak bisa melihat perkembangan industri tersebut. Saya hanya bisa mendengar berbagai keluhan dari pebisnis-pebisnis bergaya kuno atau para John Wayne dunia bisnis. Alasan industri pemasaran jaringan terus berkembang adalah karena kekuatan yang dirumuskan dalam hukum Metcalfe. Memanfaatkan kekuatan hukum Metcalfe. Hal indah dari pemasaran jaringan adalah orang-orang biasa, orang-orang seperti Anda dan saya, dimungkinkan mendapat kekuatan dari hukum Metcalfe. Tapi Anda harus mematuhi hukum itu. Berdasarkan hukum Metcalfe, mulai berafiliasi dengan pengusahaan pemasaran jaringan sudah terhitung langkah awal yang bagus. Tapi hal itu saja tidak membuat Anda serta-merta dapat memanfaatkan kekuatannya. Itu sama saja dengan membeli pesawat telepon, tapi hanya Anda satu-satunya orang yang memilikinya. Tugas Anda adalah mengkloning atau menduplikasi seseorang seperti Anda. Agar bisa memanfaatkan kekuatan hukum Metcalfe, tugas Anda adalah mengkloning atau menduplikasi seseorang seperti Anda. Begitu Anda menggandakan diri, nilai ekonomis Anda akan berpangkat. Nilai jaringan Anda bertambah dari 0 menjadi 4. Begitu ada 3 orang seperti Anda, nilai ekonomis dari jaringan Anda meningkat dari 4 menjadi 9. Kalau kedua orang yang Anda ajak masing-masing mengembangkan 2 orang, nilai ekonomis jaringan Anda akan mulai terlihat seperti roket yang tinggal landas ke bulan. Bukannya bekerja keras secara numerik, nilai ekonomis Anda akan berkembang secara berpangkat. Itulah kekuatan dan nilai dari bisnis jaringan. Seiring berjalannya waktu, pembangun jaringan yang sukses berpotensi mendapat penghasilan lebih besar daripada para profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan individu bertabiat keras lain. Perbedaan dan kekuatannya bisa dijelaskan lewat hukum Metcalfe, nilai yang sangat penting dari bisnis pemasaran jaringan. Di bab sebelumnya, saya membicarakan nilai dari memiliki teman-teman baru. Jika Anda bersedia menginvestasikan sedikit waktu untuk menjelaskan kuadran cash flow kepada mereka, menanyakan di kuadran mana mereka ingin menginvestasikan waktu, kemudian menjelaskan kekuatan hukum Metcalfe kepada mereka, saya yakin teman Anda akan lebih bisa menerima kesempatan bisnis yang Anda tawarkan. Barangkali Anda juga ingin menjelaskan fakta pemasaran jaringan adalah model bisnis yang paling cepat berkembang di dunia saat ini. Meskipun teman-teman Anda tidak bisa melihatnya karena sifatnya yang virtual atau tak kasat mata. Membangun bisnis pemasaran jaringan adalah bentuk kepedulian terhadap teman-teman Anda. Teman lama dan baru yang ingin menuju ke arah yang sama dengan Anda. Lihatlah hal ini seperti melihat persoalan matematika. Katakanlah Anda membawa 10 teman ke dalam bisnis pemasaran jaringan. Nilai jaringan Anda sekarang 100, bukan 10. Jika tiap-tiap dari 10 orang itu membawa 10 orang, nilai jaringan Anda akan meledak. Seperti saya katakan di awal buku ini, ketika pertama kali menemui kesempatan bisnis pemasaran jaringan pada tahun 70, pikiran saya masih tertutup. Saya tidak menyadari kekuatan dari kesempatan bisnis yang ada di hadapan saya. Sekarang, mata saya sudah terbuka.
Jika harus mengulang dari awal lagi, bukannya membangun bisnis tipe kuno, saya akan membangun bisnis pemasaran jaringan. Ide yang lebih baik dan lebih murah. Bukannya membangun bisnis pemasaran jaringan, saya justru menghabiskan jutaan dolar dan terkadang kehilangan jutaan dolar untuk membangun bisnis tipe kuno. Meskipun tidak menyesali perjalanan saya mempelajari cara membangun bisnis tipe lama dari nol, sekarang saya bisa dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Anda bahwa membangun bisnis pemasaran jaringan lebih masuk akal bagi kebanyakan orang, terutama jika Anda tidak memiliki uang jutaan dolar untuk membangun bisnis tipe kuno atau ratusan ribu dolar untuk membeli waralaba yang terkenal. Sederhananya, bisnis pemasaran jaringan dengan biaya masuk yang rendah dan program pelatihannya yang hebat adalah ide yang jauh lebih baik. Itu adalah ide yang sudah saatnya diterima. Sekarang, bisnis pemasaran jaringan meledak di seluruh dunia. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka pikiran Anda, maka Anda akan melihatnya. Anda tidak bisa melihatnya dengan mata karena tidak banyak yang terlihat kasat mata. Tidak ada dua garis lengkung berwarna emas atau putri duyung hijau yang mengajak Anda mendatangi bisnis yang mereka wakili. Bisnis pemasaran jaringan telah meledak di seluruh dunia dan sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Masa depan berjaringan. Meskipun bisnis pemasaran jaringan sudah berkembang sangat pesat, sekaranglah saatnya mulai memasuki bisnis itu. Mengapa saya berkata begitu? Alasannya, dunia akhirnya menyadari gagasan bisnis itu. Dan karena era industri sudah berakhir dan kita secara resmi telah memasuki era informasi. Bisnis-bisnis besar seperti General Electric dan Ford Motor Company adalah bisnis-bisnis tipe era industri. Waralaba seperti McDonald's adalah transisi antara tipe era industri dan era informasi. Bisnis pemasaran jaringan adalah waralaba era informasi sejati semata karena bisnis itu nyaris sepenuhnya beroperasi dengan memanfaatkan informasi, bukan lahan, pabrik, dan karyawan. Saat saya masih kecil, orang tua saya selalu berkata, bersekolahlah, raih nilai bagus, lalu cari pekerjaan yang aman dan terjamin. Itu pola pikir yang khas era industri. Orang tua saya sepenuhnya percaya pada jaminan pekerjaan, dana pensiun, dan tanggungan kesehatan dari perusahaan, serta jaminan sosial dan Medicare dari pemerintah. Itu adalah ide-ide kuno peninggalan era industri. Sekarang, kebanyakan dari kita tahu bahwa jaminan pekerjaan adalah lelucon, dan menjadi karyawan suatu perusahaan untuk seumur hidup bukanlah kenyataan yang dijalani oleh kebanyakan orang. Belum lagi terkait dengan rencana pensiun yang diisi berbagai saham dan reksadana beresiko. Ide tentang jaminan pensiun juga lelucon semata. Sekarang, orang memerlukan ide serta sistem baru yang memungkinkan mereka menemukan jaminan keuangan seperti yang pernah dimiliki orang tua kita. Salah satu jawabannya adalah lewat pemasaran jaringan. Semakin banyak orang yang terbuka matanya, dan memang semakin banyak orang yang membuka mata pasca serangan teroris 11 September serta kejatuhan pasar saham, semakin banyak orang yang akan menyadari bahwa pemasaran jaringan adalah jawaban baru bagi dunia tempat keamanan dan jaminan semakin sulit ditemukan. Pemasaran jaringan memberi jutaan orang di seluruh dunia kesempatan untuk mengendalikan hidup dan masa depan keuangan mereka. Itulah sebabnya industri pemasaran jaringan akan terus berkembang, meskipun para pemikir tipe lama tidak bisa melihat perkembangannya. Kesimpulan, bertahun-tahun lalu, saat masih bekerja sebagai wiraniaga muda yang berusaha menjual mesin fotokopi jarak jauh pertamanya, mesin yang sekarang dikenal sebagai mesin faksimal, saya sulit melakukan penjualan karena hanya sedikit orang yang memiliki dan menggunakan mesin itu. Seiring peningkatan pengguna, penjualan menjadi lebih mudah. Semakin banyak pengguna mesin faksimal, semakin berharga pula mesin itu. Itulah kekuatan hukum Metcalfe. Saat ini,
Kesulitan yang sama dialami oleh orang yang berusaha menjual ide tentang pemasaran jaringan. Bertahun-tahun lalu, banyak orang menertawakan pemasaran jaringan. Banyak yang mengejek industri itu, menghinanya. Saya termasuk salah satu yang melakukannya. Sekarang, dengan semua perubahan yang terjadi di dunia, masa depan industri pemasaran jaringan menjadi semakin cerah. Seperti yang saya sebutkan, banyak perusahaan besar memiliki divisi pemasaran jaringan. Pemasaran jaringan akhirnya menjadi bisnis yang marak digunakan, meskipun hanya segelintir orang yang menyadarinya sejauh ini. Jadi, meskipun teman-teman atau rekan-rekan kerja Anda tidak bisa melihat kesempatan bisnis di dalamnya, yang perlu Anda lakukan adalah membuka pikiran dan melihat kekuatan hukum Metcalfe. Anda akan melihat kekuatan jaringan, kekuatan yang ada tepat di hadapan Anda sekarang. Anda hanya perlu berkata, "Saya menginginkan kekuatan jaringan bekerja untuk saya." Nilai selanjutnya. Dalam bab selanjutnya, saya membahas keterampilan bisnis utama yang wajib dimiliki seseorang jika ingin sukses di dunia bisnis nyata. Hal indah dari pemasaran jaringan adalah pemasaran jaringan mengajari Anda keterampilan yang sangat berharga yang bisa membantu Anda meningkatkan kekayaan seumur hidup. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.